Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame nih hari ini, ada lahan 12,5 hektar itu di Grogol ya, yang jadi apartemen, jadi mall. Itu dituntut sama ahli warisnya 900 sekian miliar gitu. Itu kan. Nah, itu kalau itu sudah jadi keputusan pengadilan, di situ ada tulisan PK gitu kan. Nah, saya cuma pengen bicara atau mengajak semuanya ini untuk terbuka gitu, supaya ini nggak kejadian lagi di masa depan dan yang dulu-dulu bisa selesai. Coba, mungkinkah terjadi ketika gedung-gedung yang tinggi dan berbiaya mahal itu, investasinya besar, bisa terjadi kalau tanpa ada surat-surat? Saya kira terlalu nekat itu pengusaha. Nah, ini kelihatannya wajib dibuka nih. Jadi Pak Cahyokumolo melihat persoalan-persoalan seperti ini dari sisi ASN gitu kan, pegawai negeri gitu kan. Ini bukan sekedar kenakalan, dan ini juga bukan soal urusan polisi, dan ini bukan soal urusan BPN. Ini bagaimana pegawai-pegawai negeri itu gitu kan, di berbagai instansi, bisa jadi itu ada di kelurahan, di kecamatan, terus kemudian juga ada di BPN-nya, di ATR BPN gitu kan, bisa jadi juga ada di aparat penegak hukumnya, sehingga semuanya selama ini lolos. Setelah keputusan pengadilan itulah baru terungkap, sehingga Banser turun membantu ahli waris. Nah, tetapi saya ulang lagi pertanyaannya, mungkinkah gedung itu bisa berdiri sedemikian megah dengan investasi yang tinggi kalau tanpa adanya surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi? Nah, oleh karena itu, ini perlu diungkap, surat-surat itu keluar tuh asli atau palsu. Nah, ketika ini palsu, berarti ini adalah kejahatan biasa. Maksudnya apa? Kejahatan calo, kejahatan jalanan yang terorganisir gitu kan, dimainkan seperti itu. Nah, tetapi saya khawatir bahwa sertifikatnya kalau ada itu asli. Nah, kalau sertifikatnya ini asli, ini adalah yang dinamakan perampasan tanah. Kenapa? Karena itu bisa jadi tidak ada hubungannya dan dikeluarkan oleh instansi yang resmi, yang formal, yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, coba bayangkan ahli waris itu berjuang sampai 10 tahun baru selesai gitu kan. Nah, berapa banyak dia ngeluarin biaya dan lain-lain gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi, saya ulang lagi, ini harus terungkap, bukan cuma nanti jadi pidana kecil, bukan, tetapi bagaimana itu bisa dibuat sertifikatnya itu gitu kan. Nah, kenapa? Karena sekarang katakanlah itu nanti di kelurahan, di kecamatan, kemudian juga ada di ATR BPN. BPN itu sekarang sudah menjadi super body. Dia bisa mengurus tata ruang, dia juga yang dulunya di pajak keuangan sekarang tidak lagi. Kemudian juga dulu ada Kementerian Dalam Negeri tidak lagi gitu kan. Dulu ada PU, ada keuangan, ada dalam negeri, baru ada Badan Pertanahan Nasional. Sekarang semuanya terkesan semua ada di ATR BPN. Nah, berarti ini super body. Nah, ketika bicara seperti ini tidak selesai, ini jelas bahaya. Nah, sekarang di media massa itu terkesan hanya bayar ganti ruginya. Dan ketika itu dibayar, maka surat-suratnya diberikan, semua menjadi legal, tidak berbekas semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mencegah kejadian seperti ini supaya tidak terulang lagi? Karena yang paling penting itu adalah kita mendorong perusahaan juga bertransformasi supaya tidak kejebak-jebak seperti ini lagi gitu kan. Tetapi di sisi yang lain ini harus selesai. Nah, ini adalah contoh nyata. Ketika bangunan milik orang lain, tanah milik orang lain. Nah, bagaimana orang yang beli apartemen, beli apa segala macam di atas itu kan, setelah sekian tahun, apakah mereka punya sertifikat juga apartemennya, hak miliknya, kemudian juga dan lain-lainnya lah yang ada di situ. Nah, ketika itu semua keluar, juga ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Nah, sehingga kalau ini pelajaran ini maksudnya, itu sebetulnya ke depan ketika perbankan
Bayangkan saja memberikan pinjaman sedemikian besar dengan bisa jadi jaminannya tanah itu dan proyek, ternyata kemudian hari kalah di pengadilan. Artinya adalah ketika perbankan mengeluarkan kredit, bisa jadi sertifikat ini saja yang dijadikan jaminan selain jaminan yang lain. Tetapi boleh jadi warkahnya tidak diketahui oleh perbankan. Karena selama ini hanya pengadilan, polisi, dan kejaksaan yang boleh melihat warkah. Dengan seperti ini menjadi penting perbankan itu sebelum mengeluarkan kredit, itu kantor pertanahan kalau dalam jumlah tertentu gitu kan, untuk kredit-kredit itu memperlihatkan warkahnya ada dan memberikan keterangan bahwa warkahnya ada. Sehingga kalau kemudian hari terjadi persoalan, BPN tuh harus belajar tanggung jawab dalam konteks yang seperti ini gitu kan. Nah, artinya ketika kredit sebelum keluar bukan sertifikatnya saja yang dinyatakan asli, karena ini juga menimpa Robert Sujasmin, menimpa juga Anies Cahyani dan banyak lagi saya kira. Tapi konteksnya ini adalah dalam rangka memperbaiki. Jadi perbankan wajib diperlihatkan warkah atau diberikan surat keterangan warkahnya memang benar, proses pengadaan tanahnya memang benar, ada jual beli dari siapa dan lain-lainnya lengkap lah. Nah, di sisi yang lain cerita ini juga sebetulnya siapapun yang membeli apartemen atau perumahan di developer itu ketika proses transaksi jual beli harus ada poin di mana jika sekian tahun yang disepakati, misalnya 3 tahun, 2 tahun atau 5 tahun paling lama, ketika sertifikatnya itu tidak keluar, maka developer atau pemilik apartemen itu harus diwajibkan ketika yang belinya itu ingin di buyback itu dilakukan, dan itu harus dengan harga pasar yang terjadi kalau itu semua surat-suratnya ada. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini semoga tidak terjadi lagi ke depan kejadian seperti ini. Jadi saya ulang lagi, ini sekali lagi, marilah kita pandang kejadian yang terjadi di Jakarta Barat itu bukan semata-mata soal bagaimana mendapatkan ganti ruginya, walaupun itu jelas berhak. Karena selama ini kalau ada yang diambil, tanah lu kan dulu tidak berharga, gara-gara gue bikin ini jadi mahal, habis itu serah gue lah ganti. Nah, mohon yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi lebih baik selesaikanlah di awal dengan cara yang benar dan baik. Walaupun benar untuk patokan harga tanah itu harus ada appraisal dan menentukan, sehingga tidak ada yang semena-mena, semuanya dilakukan dengan baik sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat Pancasila. Jadi bukan menang-menangan, bukan kuat-kuatan, musyawarah, dan ada hikmah kebijaksanaan itu. Nah, itu yang dipakai. Nah, tetapi kepada cerita seperti ini, marilah ini kita jadikan pelajaran bahwa mesti selesai. Dan kalau dilihat di perusahaan itu pasti ada pemiliknya, dan siapa yang melakukan pidana hari ini di perusahaan itu belum terungkap. Nah, tetapi ini pelajaran. Maksudnya pelajaran tidak boleh terjadi lagi, dan mudah-mudahan ini untuk menyemangati semua pihak menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi ini semata kalau cuma menang pengadilan kemudian dibayar begitu saja, maka tidak akan terungkap persoalan yang sebenarnya kenapa carut-marut ini terjadi. Sudah saatnya Indonesia ini membuka ini semua, karena 80% tanah Indonesia itu menurut para ahli sebetulnya tidak dikuasai lagi banyak orang. Ya, tidak dikuasai banyak orang atau hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dan ini adalah salah satu buktinya. Kalau hal itu maksudnya kekeliruan-kekeliruan itu di masa lalu itu tetap dibiarkan, dan saatnya kita selesaikan supaya keadilan tegak dan negeri ini berkah. Demikian pentingnya negeri ini berkah. Demikian, terima kasih. Karena jika tidak, Anda bayangkan begitu itu ahli warisnya ngamuk gitu kan, kemudian terjadi sesuatu, siapa yang akan bayar kreditnya ke bank, bangun-bangun itu semua yang terjadi itu pasti perbankan yang jebol. Begitu dilihat jaminan tanahnya bukan milik pengembang itu kalau lihat keputusan pengadilan seperti ini. Jadi persoalannya ruwet, ujungnya perbankan lagi yang jebol, ujungnya itu bisa lagi uang negara, lagi uang pajak lagi itu yang gantiin kalau perbankannya jebol. Nah,
mudah-mudahan yang seperti ini tidak terjadi dan diantisipasi juga diselesaikan. Jadi ini bukan soal sederhana, tetapi ini mesti selesai. Demikian, terima kasih.